Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, anak-anak hebat. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga dimanapun kalian berada selalu dalam keadaan sehat dan selalu semangat dalam mengikuti pembelajaran. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Hari ini kita akan belajar materi tema 9 subtema 2 pembelajaran 5. Anak-anak hebat, salah satu lingkungan yang masih terjaga keasliannya adalah pedesaan. Keaslian yang masih terjaga di pedesaan tidak lepas dari perilaku yang bertanggung jawab masyarakatnya dalam memanfaatkan sumber daya alam. Tahukah kalian sebuah lagu ciptaan El Manik yang berjudul Desaku yang Kucinta? Mari kita nyanyikan bersama-sama. Nah, anak-anak, lagu Desaku yang Kucinta menggambarkan adanya sebuah desa yang permai. Desanya yang selalu dirindukan oleh semua orang. Melalui lagu tersebut dapat dibayangkan bahwa kehidupan dengan lingkungan sejuk layaknya sebuah desa permai merupakan kehidupan yang disenangi oleh banyak orang. Desa yang permai melambangkan kekayaan sumber daya alam yang terjaga dengan baik. Kekayaan sumber daya alam dapat dimanfaatkan untuk menunjang dan mempermudah kegiatan manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Pemanfaatan sumber daya alam. Kekayaan sumber daya alam dapat dimanfaatkan untuk menunjang dan mempermudah kegiatan manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Manfaat kekayaan alam bagi masyarakat dapat dirasakan langsung, misalnya hasil pertanian dan perkebunan. Sayur-sayuran, buah-buahan, padi merupakan contoh beberapa hasil kekayaan alam yang dapat dimanfaatkan secara langsung. Ada juga kekayaan alam yang dimanfaatkan secara tidak langsung. Artinya, kekayaan alam tersebut haruslah diolah terlebih dahulu agar dapat dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat. Misalnya, minyak bumi yang harus diolah terlebih dahulu menjadi minyak tanah, solar, bensin, maupun aspal agar bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Sumber daya alam yang kita miliki menghasilkan kekayaan alam berupa hasil pertanian, hasil perkebunan, hasil perikanan, hasil hutan, dan hasil tambang. Sumber daya alam tersebut akan bermanfaat apabila kita dapat mengolahnya dengan baik. Setiap kekayaan alam yang kita miliki mempunyai manfaat dan kegunaan masing-masing. Berikut ini merupakan hasil sumber daya alam beserta manfaatnya. Yang pertama dari hasil pertanian. Misalnya padi bermanfaat sebagai makanan pokok, jagung juga bermanfaat sebagai makanan pokok dan makanan ternak.
kacang kedelai, bahan baku tahu tempe, bahan baku kecap, dan bahan baku susu. Selanjutnya ada hasil perkebunan. Hasil perkebunan yang pertama yaitu kelapa sawit. Kelapa sawit ini bermanfaat sebagai bahan baku minyak goreng dan margarin. Kemudian yang kedua ada karet. Karet ini bermanfaat sebagai bahan baku pembuatan ban. Yang ketiga ada tebu yang bermanfaat sebagai bahan baku gula pasir. Dan yang keempat ada pohon kina yang bermanfaat sebagai obat malaria. Selanjutnya adalah hasil peternakan. Hasil peternakan yang pertama yaitu daging sapi dan daging kambing yang bermanfaat sebagai sumber protein hewani. Selain itu, daging ayam dan telur ayam juga bermanfaat sebagai sumber protein hewani. Kemudian ada ulat sutra yang manfaatnya yaitu sebagai bahan baku kain sutra. Lebah yang dimanfaatkan madunya. Selanjutnya ada hasil laut dan perikanan. Hasil laut dan perikanan yang pertama yaitu ikan. Ikan ini bermanfaat sebagai sumber protein hewani. Yang kedua ada rumput laut yang bermanfaat sebagai obat, bahan makanan, dan kosmetik. Yang ketiga ada terumbu karang. Manfaatnya yaitu sebagai wahana tempat rekreasi bawah laut. Dan yang keempat ada mutiara yang bermanfaat sebagai perhiasan. Selanjutnya ada hasil tambang. Hasil tambang yang pertama yaitu minyak bumi yang bermanfaat sebagai bahan bakar kendaraan dan kompor. Selanjutnya ada gas alam yang bermanfaat sebagai bahan bakar kompor gas. Kemudian ada belerang yang bermanfaat sebagai campuran obat. Grafit yang bermanfaat sebagai bahan baku pensil, dan marmer yang bermanfaat sebagai bahan bangunan. Sekarang tugas untuk kalian, identifikasilah berbagai sumber daya alam dan pemanfaatannya di daerah tempat tinggal kalian. Bisa daerah kota, daerah kabupaten, maupun daerah provinsi tempat tinggal kalian. Kerjakan di buku tulis ya anak-anak hebat. Sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.